bagi mereka Paulus itu omong kosong. Lalu Paulus masih jawab dalam 2 Korintus 1 ini. Aku meneruskan, aku yakin padamu, yaitu kita akan berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama untuk mengatakan terima kasih karena kita bersaudara dalam Tuhan. Terima kasih karena kita saling menopang bersama-sama. Aku akan berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan berdiri. Untuk itu sebabnya aku akan datang lagi kepada kamu, supaya kamu menerima kedua kalinya kasih karunia Tuhan. Artinya mereka bisa bertemu lagi dengan Paulus. Ingat, Paulus menulis 3 kali surat kepada Korintus. Dan dia ingin kali balik lagi. Dia ingin balik lagi. Bahkan 2 kali. Dia bilang, aku akan perjalanan ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Saudara lihat, jemaat yang rusak seperti Korintus. Jemaat yang bermasalah seperti Korintus. Tapi mereka mendoakan Paulus. Dan Paulus bilang kepada mereka, saya dikuatkan karena doamu. Lalu apa yang dia bilang? Saya akan balik lagi supaya kamu menolong aku. Saudara, bagaimana ini? Mereka mengkritik habis-habisan Paulus. Mereka ada di antara mereka yang mengkritik Paulus. Habis-habisan mereka mengkritik Paulus. Tapi Paulus masih datang dan bilang pada mereka, semoga kamu menolong aku untuk sampai ke Yudea. Paulus tidak berhenti. Paulus tidak berhenti meminta mereka untuk tetap berada dalam pelayanan. Sekalipun mereka seolah-olah tidak menyukai Paulus. Sebagian dari mereka. Sementara yang lain tetap saja bergantung, menghormati Paulus. Dan Paulus bilang, bantu saya dalam perjalanan ke Yudea. Saudara ingat yang saya katakan minggu lalu. Paulus bilang, kalau kita mau melayani Tuhan, kita seperti merampok jemaat kalau kita minta bantuan kepada jemaat. Saya juga bilang ke teman-teman hamba Tuhan, kalau kita meminta sesuatu, minta tolong pada jemaat. Boleh bantu nggak saya? Saya mau melakukan ini dan ini dan ini. Sebenarnya dari hati semua hamba Tuhan, seperti yang saya katakan. Mungkin mereka juga akan berpikir seperti yang Paulus katakan. Kok kita ini seperti merampok jemaat. Tapi Paulus mau bilang, kalau engkau tulus melayani Tuhan. Kalau engkau tulus melayani Tuhan, boleh nggak bantu saya ke Yudea? Saya akan datang lagi kepadamu dan bantu saya dalam perjalanan ke Yudea. Tetapi sekali lagi Paulus, saya tidak merencanakan dengan sembarangan. Paulus bilang, saya punya program seperti ini dalam pelayanan. Tetapi yang mau terjadi adalah kehendak Tuhan. Yang mau terjadi adalah tidak bisa saya pastikan ya, Paulus bilang. Semua yang saya rencanakan, semua yang Paulus rencanakan, tidak dapat dikatakan ya. Jadi ketika dia bilang gini kepada jemaat, nanti saya mau lakukan ini, dan ini. Lalu tidak terjadi, jemaat bilang apa? Itu kan Paulus, omong kosong. Itu kan Paulus, saudara pernah nggak berjanji kepada seseorang dan tidak dapat ditepati? Pernah kan? Kenapa? Karena kita bukan orang yang punya hak untuk menentukan ya setiap janji kita. Itu yang Paulus katakan. Kita bukan orang yang punya hak untuk mengatakan ya pada setiap janji kita. Karena yang menentukan semua perjalanan hidup kita adalah Tuhan. Tetapi Paulus bilang, saya tidak serampangan. Kita mesti punya rencana apa yang kita lakukan. Nanti saya mau lakukan ini dalam pekerjaan. Saya harus lakukan ini di jemaat juga. Saya harus lakukan ini. Tetapi yang akan terjadi adalah kehendak Tuhan. Yang akan terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tuhan sendiri akan mengatur langkah hidup kita untuk menikmati apa yang harus kita nikmati. Yang pasti adalah lakukanlah itu dengan ketulusan. Seperti yang jemaat Korintus katakan. Lakukanlah itu dengan ketulusan. Dalam skala kecil, saya mengalami sekarang. Yaitu ketika saya bertemu dengan saudara-saudara saya. Pertama, yang membuat saya bangga, itu saya bertemu dengan adik saya ketika pada waktu lalu, bulan apa itu, beberapa waktu lalu, suaminya meninggal, dan waktu itu saya nggak bisa ada. Hari ini hari Selasa, saya bertemu dengan dia, adik saya. Ada rencana, tapi ada saat Tuhan jawab sesuai dengan yang Tuhan kehendaki.
Saya ketemu dengan adik saya yang sakit. Saya tanya, kenapa sakit apa kamu? Dia bilang, enggak, cuma stres. Oh, seperti itu ya. Ada hal-hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Tetapi ada sesuatu yang menurut kita mungkin ini serampangan kali. Saya bilang ke Ibu Yosi, kenapa tiba-tiba mesti ke Manado? Oh enggak, kita ke Manado. Sebenarnya saudara, kalau bisa kita belum mau pulang. Karena ternyata dari sini kan bisa PA, bisa khotbah kan? Terus ngapain saya mesti ke BSD? Kan bisa sekarang. Ya kan? Nanti kalau ke BSD nyapu lagi, ngepel lagi. Kalau di sini kan enak. Enggak, ngepel nggak nyapu. Iya kan? Iya kan? Saya bilang kayak Bu Yosi, kita di sini aja lah. Bisa kok. PA bisa, khotbah bisa gitu kan. Tapi itu kan rencana manusia. Yang mau terjadi kan rencana Tuhan. Pun kalau saya bilangin, oke, minggu depan kita balik. Saudara masih ingat yang Tuhan bilang? Baca di kitab Petrus ya. Ketika dia bilang, kalau engkau merencanakan ini dan itu, haruslah mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ya, ada begitu banyak hal yang kita rencanakan. Termasuk dalam pekerjaan saudara. Termasuk dalam usaha saudara. Termasuk dalam apapun yang saudara rencanakan. Kadang-kala kita sudah rencanakan, sudah bagus sekali yang kita rencanakan. Tapi kok nggak terjadi? Kok lama sekali ya Tuhan? Kenapa seperti ini? Yang satu saudara mesti ingat. Ada orang lain yang mendoakan saudara. Ada orang lain yang mengasihi saudara dengan tulus. Dan satu waktu kita akan berdiri di hadapan dan berkata, Tuhan, terima kasih ketika saya berada dalam masalah waktu di dunia. Ada orang lain yang berdiri bersama-sama dengan saya. Yang menopang saya waktu walau saya lemah. Cuma kadang-kala ketika saya bahagia, dia pergi dari saya. Karena rupanya dia takut mau diajak makan. Ya, pada waktu saya dalam tekanan, ada orang lain. Saya bersyukur banget. Mulai dari hari saya lihat Ibu Yosi di sini. Kalau dia duduk, lalu dia dengar lagu, tapi tadi nangis lagi dia, ini barusan ini pemuda bikin Ibu Yosi nangis lagi. Padahal dia sudah janji, kalau sampai di Manado saya tidak akan nangis lagi. Tapi nangis lagi, soalnya lagunya Pikul Sari. Apa tadi? Sobat dari Galilea. Ya, Sobat dari Galilea itu kan lagu yang selalu sama-sama dengan Duna. Nah, waktu ponakan saya menikah, saya kebetulan ikut. Saya pengen tahu gimana di gereja. Nyanyi lagu Aku Hendak Bersyukur yang dinyanyikan waktu Duna lagi di acara pelepasan. Jadi nangis juga dia. Oh, tidak pernah hilang dari duka cita ternyata. Tidak pernah hilang dari duka. Kita mau lari kemanapun, hati itu tetap ada. Tetapi sekali lagi, ada satu saat kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan bermegah atas kita punya saudara seiman. Kita punya saudara yang menopang kita. Kita bermegah karena ada saudara seiman kita. Saudara, maka tidak pernah rugi ketika kita bersama-sama dengan saudara seiman. Tidak pernah rugi ketika kita saling berbagi dengan saudara seiman. Tidak pernah rugi dalam keadaan yang menderita apapun. Ada saudara seiman. Saya melihat ini di sini. Bagaimana mereka saling membantu, mereka memasak, tidak ada capeknya. Saya tanya adik saya, ini orang-orang ini dibayar kan? Oh enggak, Kak. Mereka memang begini. Mereka bilang pada saya, Kak, Gason, kami senang sekali. Kami bisa membantu. Oh, begitu. Saya tidak bilang pada mereka khotbah hari ini tentang yaitu bahwa satu waktu kalau kita akan berdiri di hadapan Tuhan, bermegah karena kita punya saudara-saudara seiman. Kalau saya punya rencana, saya tidak bisa bilang rencana itu ya dan tidak. Karena yang rencana yang akan terjadi hanyalah yang Tuhan katakan, yaitu di dalam ayat yang ke-18. Demi Allah yang setia, janji kami kepadamu bukanlah serentak ya dan tidak. Tidak. Kami rencanakan nanti pulang, saudara. Ibu Yosi bilang kita mau balik ke BSD bulan Desember. Tapi itu cuma rencana kami. Cuma rencana kami. Karena tadi pagi Nemo sudah telepon. Kapan balik? Kapan ke Cilember? Nemo sama. Kalaupun kami mau katakan minggu depan.
Itu pun harus yang terjadi adalah rencana Tuhan, bukan kita. Karena demi Allah yang setia, janji kami kepadamu bukanlah serentak, ya dan tidak. Karena Kristus Yesus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Kalau Yesus bukan pilihan ya dan tidak. Kalau Yesus katakan bukan ya dan tidak, antara ya atau tidak, tidak. Kalau Yesus katakan, dia bilang apa di situ? Tetapi Kristus anak Allah bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Di dalam Yesus hanya ada ya. Tidak ada ya atau tidak. Kalau saya, kalau Paulus, kalau kita selalu antara ya atau tidak. Di dalam Yesus cuma ada ya. Kalau Yesus katakan sesuatu kepadamu, kepada saya, kepada kita, yang mau terjadi itu cuma ya sesuai dengan yang dia katakan. Apa itu? Baca di sini. Sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi. Saudara tidak akan diurapi oleh pendeta. Oh, tumpang tangan diurapi, tidak. Karena Allah, perhatikan kata ini. Sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi tolong abaikan itu ajaran. Nanti akan ada pengurapan. Nggak ada. Sudah diurapi. Jawabannya adalah ya. Kamu telah diurapi. Ya. Saudara boleh baca lagi di 1 Korintus, di 1 Yohanes, kitab Yohanes. Boleh baca. Dia telah mengurapi. Mengurapi jadi apa? Bukan jadi Mesias. Mengurapi sebagai anak Allah yang meneguhkan, ini engkau loh, anak saya. Memeteraikan, ayat 22, memeteraikan tanah miliknya atas kita. Jadi mengurapi, memeteraikan tanah miliknya, dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dari Yesus, dalam Yesus cuma ada satu jawaban dari janjinya. Cuma ada satu kata dari semua janji Yesus, yaitu ya. Apa janjinya? Aku akan menyelamatkan engkau. Jawabnya adalah ya. Aku menyertai engkau. Aku menjamin keselamatanmu. Jawabannya adalah ya. Aku akan menjaga engkau. Kepastiannya adalah ya. Bukan ya atau tidak. Kepastiannya adalah ya. Aku memberkati engkau dalam kesulitan sekalipun. Yang akan terjadi adalah ya. Tadi malam saya ketemu dengan seorang ponakan saya. Saya tanya, kamu sekolah di mana? Baru selesai. Terus mau lanjut ke mana? Saya mau sekolah teologi ya. Wow. Saya bilang, kenapa kamu mau sekolah teologi? Dia bilang, panggilan Kak. Om, Papo. Panggilan. Saya bilang, bukan panggilan. Pelayanan bukan panggilan. Pelayanan adalah keharusan bagi setiap orang. Setiap orang harus mengatakan ya kepada Tuhan kalau Tuhan bilang, aku menyertai kesudahan Allah. Kalau Tuhan menjamin hidupmu, engkau tidak mungkin lepas dari aku. Jawaban yang akan terjadi adalah ya, bukan begini. Mungkin ya, mungkin tidak, maybe. Sudah lewat Mei. Mei sudah lewat, maybe sudah lewat. Ya, ada maybe. Tapi maybe sudah lewat. Ya, sudah lewat maybe. Yang ada cuman ya, aku menyelamatkan ya, engkau akan berdiri di hadapanku dan bermegah atas saudaramu. Ya. Aku akan merencanakan pelayanan tanggal gini. Jawabannya belum tentu ya, tapi untuk pelayanan jawabannya adalah ya, engkau harus melayani. Saya sudah bilang kepada pengurus, saya minta cuti 2 minggu. Harusnya saya tidak berkhotbah minggu ini, kan cuti. Tapi nggak bisa ternyata, saudara. Karena pelayanan itu jawabannya yang harus terjadi adalah ya. Apapun yang saudara mau lakukan. Sekarang kalau Tuhan bilang begini, aku menyertai kamu. Ingat itu yang dikatakan di situ. Allah sumber segala penghiburan. Allah dengan belas kasihan. Kalau dia bilang mengasihi kita, yang akan terjadi adalah ya, bukan tidak. Kalau kita menghadapi masalah